Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rudi Agus Praptomo akan mempresentasikan tugas dari eh, kelompok kami yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan metode TOGAF Studi Kasus Desa Onje dengan kelompok 5 yang disusun oleh Harun Sufahmi dan saya sendiri Rudi Agus Praptomo lalu Fatia Alfat. Selanjutnya masuk ke abstrak. Desa Onje berada di Kecamatan Mrepet. Desa Onje sudah berkembang menjadi desa wisata, memiliki banyak potensi menarik untuk dikunjungi. Dari segi sejarah, budaya, dan peninggalan leluhur seperti Masjid Raden Syahid Kuning, Makam Adipati Onje, Batu Arca, dan Batu Dakon. Dan bukan hanya itu, dari segi alam, Desa Onje juga memiliki potensi wisata air yang sangat menarik untuk Anda rasakan sensasinya. Desa Onje merupakan salah satu desa yang berjasa dalam syiar agama Islam di Kabupaten Purbalingga. Tak heran jika Desa Onje juga dijadikan wisata religi. Mengingat salah satu peninggalan yaitu Masjid Raden Syahid Kuning masih berdiri megah hingga kini. Masjid dulunya lebih dikenal dengan sebutan Masjid Onje, diklaim usianya lebih tua daripada Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Masuk pada bab 1, gambaran umum perusahaan. Visi misi organisasi. Visi, mempertahankan pemerintahan Onje yang kuat dan masyarakat yang maju melalui peningkatan kinerja pemerintahan Desa Onje yang masih bersih dan bertanggung jawab. Peningkatan sistem pelayanan umum, pembangunan dan berkesinambungan dan berkeadilan. Membangun Desa Onje supaya lebih dikenal oleh banyak orang dari luar desa dan banyak dikunjungi oleh kalangan lain dari lain desa. Masuk pada misi-misi, salah satunya yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan Desa Onje supaya dapat meningkatkan sistem pelayanan umum yang lebih baik, cepat, ramah, berjangkau, berkeadilan, dan transparan. Maaf. Lalu yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan program Tridaya Pembangunan Desa Onje, meliputi bidang sosial, budaya dan pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan potensi kelompok berbagai bidang yang ada di Desa Onje sebagai desa wisata. Lalu, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pemerintahan daerah yang dapat mendukung potensi Onje sebagai desa wisata. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di Desa Onje, khusus untuk pembangunan dan pengembangan Desa Onje supaya lebih baik dan maju. Selanjutnya, strategi. Pemanfaatan sumber daya alam SDA yang ada di Desa Onje seperti situs-situs peninggalan sejarah, lalu pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata di seluruh bagian wilayah Desa Onje. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia SDM di Desa Onje dengan pengadaan penyuluhan dan pelatihan kepada seluruh perangkat Desa Onje. Tolak ukur mengukur strategi. Dengan menjadinya Desa Onje menjadi desa wisata, maka strategi yang harus dibuat dan disiapkan adalah pembangunan, pengembangan dan perbaikan sarana infrastruktur di desa di sana yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Hal itu dilakukan supaya Desa Onje menjadi desa wisata lebih bagus lagi dengan banyak pengunjung yang datang ke sana. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan terlaksana dengan baik, maka Desa Onje akan menjadi desa yang terkenal, desa wisata yang banyak akan peninggalan sejarah yang dapat kita kunjungi dengan penataan sarana infrastruktur yang baik dan dapat dibanggakan. Di samping terkenal dan
diketahui oleh banyak orang. Hal itu juga dapat menjadi pemasukan yang sangat menguntungkan bagi desa Onje. Struktur organisasi desa Onje yaitu dari kepala desa, sekretaris desa, lalu di bawahnya ada kaur tata usaha umum, lalu kaur keuangan, kaur perencanaan, lalu di bawahnya ada kasih pemerintahan, kasih kesehatan, dan kasih pelayanan. Landasan teori arsitektur enterprise atau lebih dikenal dengan arsitektur enterprise adalah deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsi atau kegunaan, lokasi organisasi, dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk membangun sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Lalu yang kedua, TOGAF, pengembangan oleh the Oven Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awal TOGAF digunakan oleh Departemen Pemerintahan Amerika Serikat, namun pada perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri, manufaktur, dan juga pendidikan. Selanjutnya, TOGAF memberikan metode yang detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan arsitektur develop method. Yang pertama yaitu fungsi yang dirancang untuk mendukung, yaitu satu arsitektur bisnis atau proses bisnis, yang kedua arsitektur aplikasi, yang ketiga arsitektur data, yang terakhir adalah arsitektur teknologi. Tahapan-tahapan metode TOGAF yang meliputi A. Arsitektur vision, yang B. Business arsitektur, yang C. Infrastruktur sistem arsitektur, yang D. Teknologi arsitektur, yang E. Opportunities and solution, yang F. Migrasi planning, yang G. Implementasi governance, yang H. Arsitektur change management. Di situ di atas dari A terdapat preliminary dan di tengahnya yaitu requirement management. Lalu tahapan-tahapannya adalah A. Phase A, arsitektur vision. Tahapan ini menggambarkan batasan dari rancangan arsitektur. Lalu yang B, phase B, bisnis arsitektur, mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan arsitektur bisnis yang diinginkan, dan menentukan tool yang akan digunakan. Lalu yang C, infrastruktur sistem arsitektur, membangun arsitektur sistem informasi yang diinginkan. Arsitektur ini meliputi dua, arsitektur data dan aplikasi. Lalu phase D, teknologi arsitektur. Sarana dari tahapan ini adalah untuk membangun arsitektur teknologi yang akan dijadikan dasar pada saat implementasi. Phase E, opportunities and solution. Pada tahapan ini, peluang-peluang bisnis baru dari infrastruktur pada tahap-tahap sebelumnya yang mungkin muncul diidentifikasi. Lalu phase F, migration planning. Tahapan ini untuk membuat suatu rancangan migrasi termasuk prioritas pekerjaan. Lalu phase G, implementasi governance. Tahapan ini bertujuan untuk menyusun suatu tata kelola implementasi termasuk penyusunan dan
memformalisasi tim, menyusun manajemen proyek, membuat suatu manajemen komunikasi dari proyek tersebut. Lalu phase H, Architecture Change Management. Tahapan ini merupakan tahapan penting dari metode TOGAF karena infrastruktur TI akan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan sistem yang ada. Lalu masuk pada bab 3, metode penelitian. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan mempelajari mengenai penjelasan dasar teori yang digunakan menunjang penulis. Tahapan ini dilakukan untuk mendapat pemahaman komprehensif tentang kerangka kerja TOGAF, konsep dan tahapan pengembangan sistem informasi serta pembuatan cetak biru yang berkaitan dengan pelayanan prima administrasi pegawaian. Teori-teori pendukung tersebut diperoleh dari buku, jurnal, e-book, penelitian sebelumnya, dan dokumentasi proyek. Lalu pengumpulan data yang kelompok ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara yang salah satu perangkat desa yang ada di Desa Onje. Pernyataan yang kami ajukan berisi tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Onje yang dilakukan selama masa pandemi COVID ini. Dari hal yang bersifat umum untuk melakukan protokol kesehatan selama masa pandemi ini, kami bertanya juga tentang hal yang bersifat internal, yaitu tentang alat apa yang digunakan untuk software yang dilakukan untuk menunjang proses bisnis Desa Onje. Lalu masuk pada bab 4, hasil dan pembahasan. A. Preliminary phase. 1. What? Ruang lingkup organisasi Desa Onje melayani masyarakat seperti pemberitahuan kebijakan pemerintahan, pembuatan surat pindah, dan pembuatan surat KTP. Lalu why? Alasan arsitektur ini dibangun karena agar organisasi ini dapat beroperasi secara efektif dan memenuhi tujuan organisasi. Pembangunan arsitektur bisnis ini dilakukan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga proses bisnis dan pelayanan organisasi pada masyarakat. Organisasi yang bertanggung jawab menyusun arsitektur enterprise ini adalah tim penyusun dari laporan ini, yaitu Rudi, Harun, dan Fatih. Lalu when? Waktu penyelesaian arsitektur enterprise dilakukan selama 3 bulan yang nanti bisa diperbaiki lagi. How? Bagaimana? Pengembangan arsitektur enterprise dalam pembuatan dilakukan analisis terhadap proses bisnis saat ini dan framework yang akan digunakan adalah TOGAF, ADM. Dan metode yang digunakan pengumpulan informasi adalah studi literatur dan wawancara. Phase A, Architectural Vision, detail organisasi Onje, profil. Desa Onje berada di Kecamatan Kabupaten Merebet. Desa Onje juga berkembang menjadi desa wisata yang banyak memiliki potensi menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya, stakeholder, pertahanan dan kebutuhan bisnis. Langkah ini menghubungkan dengan keterkaitan stakeholder menuju stakeholder yang terlibat, tingkat keterlibatan dan perhatian utama mereka seperti struktur organisasi dan tugas-tugasnya. Kondisi arsitektur bisnis saat ini. Melakukan definisi proses bisnis yang dilakukan di Desa Onje. Lalu phase B. Lalu phase B, Business Architecture. Tahapan ini mengenal proses bisnis organisasi Desa Onje, yaitu dari urusan tata usaha umum dan umum yang meliputi dari administrasi arsip, masuk ke berkas,
dicatat buku agenda, dicatat buku ekspedisi, lalu disimpan, selesai. Selanjutnya, dari administrasi rapat, masuk ke rencana rapat, penyiapan agenda, jadwal, dan pemberitahuan, lalu selesai. Administrasi surat masuk, lalu dicatat buku agenda, dicatat buku ekspedisi, disimpan, dan selesai. Selanjutnya, urusan keuangan. Dari sini kita melihat pelaksanaan kegiatan dimulai dari usulan. Lalu sekretaris desa menyusun APBD desa. APBD desa lalu naik ke kepala desa. APBD desa menyetujui di APBD desa, lalu pembahasan APBD desa, lalu naik pada bupati atau wali kota. Evaluasi, lalu hasil evaluasi, lalu kembali lagi pada kepala desa. Selanjutnya perbaikan Perdes APB desa, lalu selesai. Selanjutnya pada kepala urusan perencanaan. Dimulai pada kepala urusan perencanaan, yaitu usulan, sekretaris desa perancangan dan penyampaian kepada kepala desa, lalu kepala desa dibahas dan dirancang, lalu bupati mengevaluasi dan menetapkan, lalu kembali lagi pada urusan perencanaan, laporan, dan selesai. Selanjutnya pada informasi sistem. Informasi sistem di sini satu, arsitektur data, yaitu penyusunan APBD desa, entitas datanya yaitu satu, rancangan ABD, lalu sekretaris desa, masuk pada 3, kepala desa, rancangan proyek, 5, data usulan APBD. Lalu pengelolaan data pegawaian dan karyawan desa. Yang pertama adalah data pegawaian desa dan data jabatan. Pengelola teknologi, yang pertama adalah bidang IT, SOP, dan laporan. Pengadaan sarana dan prasarana, yang pertama adalah perancangan dan laporan, lalu laporan, 3, diskusi, lalu keempat, hasil diskusi, dan kelima, laporan pengadaan. Pengarsipan, yang pertama adalah data berkas, data pendapatan arsip, data penyiapan arsip, lalu layanan konsultan warga. Yang pertama adalah data konsultan, yang kedua data warga, dan data sarana. Yang terakhir adalah perawatan sistem, data klien, lalu data proyek, data konsultan, data programan, lalu data server. Arsitektur aplikasi dan website. A1, kode aplikasi konsultasi warga, yang kedua A2, aplikasi karyawan, A3, aplikasi pengarsipan, A4, aplikasi perawatan sistem, yang kelima, aplikasi perancangan dan pengadaan desa. Password D, teknologi arsitektur. Teknologi yang digunakan yaitu komputer, hanya ada beberapa komputer dan belum digunakan secara maksimal. Lalu Wi-Fi, jaringan Wi-Fi sudah ada dan warga di sekitar desa bisa menggunakan Wi-Fi gratis. Website desa OJ sudah ada tapi fitur-fitur belum maksimal. Lalu solusi. Masalah website belum maksimal, lalu solusinya harus ditambahkan. Lanjut pada base E, opportunities and solution. Dengan adanya wisata religi desa OJ, maka itu membuka peluang dan lapangan pekerjaan bagi warga desa sekitar. Lalu pada migration planning, ini memprioritaskan implementasi arsitektur aplikasi di dasar kebutuhan dari organisasi, sehingga akan mendapatkan prioritas dari penerapan aplikasi. Karena dilihat dari sudut pandang organisasi ini akan meningkatkan kinerja dari organisasi. Selanjutnya pada arsitektur change management.
Dari usaha dan strategi yang telah dibuat sebelumnya harus ada pembaharuan strategi guna membuat sebuah inovasi dan terobosan yang baru dan lebih baik. Hal ini dilakukan untuk membuat Desa Onje lebih dikenal dan dapat dikunjungi oleh banyak wisata lain dari daerah. Lalu requestement management. Di sini terdapat satu proses utama. Proses utama dilakukan dalam pengembangan permintaan desa dan dengan pemberian edukasi teknologi informasi kepada setiap perangkat desa supaya tidak gegap dan akan perkembangan zaman saat ini. Lalu yang terakhir adalah bab 5 kesimpulan. Menurut penelitian yang telah dilakukan berdasarkan perancangan arsitektur teknologi enterprise pada pemerintahan Desa Onje menggunakan metode TOGAF ADM, dapat disimpulkan bahwa arsitektur enterprise dalam sebuah perusahaan harus dilakukan dengan menyeluruh agar hasil sesuai dengan tujuan. Lalu yang kedua, arsitektur enterprise dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan teknologi organisasi. Yang ketiga, pemerintahan Onje proses bisnisnya masih belum maksimal, maka dengan adanya arsitektur enterprise yang baik akan membuat struktur pemerintahan lebih baik dan membuat Desa Onje lebih maju dengan desa wisata. Lalu yang terakhir adalah fitur website. Desa Onje masih banyak kekurangan dan banyak penelitian disarankan menambahkan fitur lain agar memaksimalkan penggunaan website. Sekian dari presentasi saya yang mewakili dari kelompok 5. Saya sendiri Rudi Agus Praptomo. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.